Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah salat Isya rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa selalu kita harus perbarui rasa syukur kita kepada Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami kemudahan untuk bisa bersyukur dan beristighfar kepada Engkau atas dosa-dosa yang kami kerjakan. Maka sungguh banyak kelalaian, dosa, maksiat yang kita lakukan, yang kita mengerti dan tahu bahwa itulah satu dosa, tapi seringkali, acapkali iman kita tergoda oleh hawa nafsu, sehingga kita pun tergerak berani melakukan pelanggaran Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi kalau ini tidak segera ditaubatkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini menjadi sebuah petaka. Tapi sekiranya hati ini digerakkan oleh Allah untuk cepat kembali kepadanya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah anugerah dari Allah. Karena dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah, maka kelak dia akan mendapatkan suatu karunia yang begitu sangat besar yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang sadar akan berbuat dosa lalu kembali kepada Allah. Maka kita bersyukur atas ilmu yang Allah akan anugerahkan kepada kita, pemahaman terhadap agama ini dengan secara baik, mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, menghiasi jiwa dan raga kita dengan amal ibadah, menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla setiap saat, dan memalingkan keinginan nafsu untuk menjadikan dia taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, berangkat kita daripada sebuah bab di dalam kitab ini, yardallahu 'anil munfiqin amwalahum talaban liridahu. Allah ridha kepada orang yang menginfakkan harta mereka karena mencari ridhonya. Sandaran tentang hal ini adalah firman Allah surah Al-Baqarah 265. Allah katakan, "Wa mathalul ladina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha di'fain fa in lam yusibha wabilun fatal." Allah katakan, dan perumpamaan mereka yang menginfakkan harta-harta mereka mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla dan kuat daripada hati mereka, seperti perumpamaan kebun-kebun yang berada di tempat yang tinggi, lalu dituruni kepadanya air hujan yang lebat, maka tumbuhlah darinya buah-buahan berdua kali lipat. Maka sekiranya dia tidak disirami dengan air hujan yang lebat, fatallun, maka cukup dengan air embun saja pun dia akan berbuah. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, al-munfiquna amwalahum talaban ridallah humul mu'minun alladhina tazku sadaqatuhum. Orang yang menginfakkan harta mereka karena mencari ridha Allah Ta'ala, ini adalah orang yang beriman. Maka yang bisa menginfakkan harta mencari ridha Allah itu bukti iman. Keimanan mereka yang bagaimana? Keimanan mereka yang merupakan sedekah-sedekah mereka itu menjadi tazku di anfusihim, menjadi alat pembersih jiwa bagi mereka. Karena bersedekah kanat ala wifqi syar'i wa wajhi, karena sedekah tersebut sesuai dengan ajaran syariat dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala.
Banyak ayat yang menyebutkan berkenaan dengan sedekah seorang akan menjadi suci. Dengan sedekah Allah akan berikan kepadanya ridhanya. Dengan sedekah maka dia akan mendapatkan keutamaan yang tak terhingga jumlahnya. Dan ini sesuai dengan syariat. Maka dalam Islam tidak ada penghapusan dosa kecuali dengan taubat dan amal salih. Dan amal salih yang besar dihadapkan kepada kita dari Allah adalah sedekah. Mereka juga dikhabarkan berkenaan dengan wa yatasabbatuna aina yad'una sadaqatihim. Mereka kalau sudah bersedekah, mereka yakin, enggak ragu mengeluarkan sedekah mereka. Dengan mantap hati mereka mengeluarkan sedekah mereka. Tasbitan min anfusihim lahum ala infaqi dzalika fi ta'atillah. Kenapa? Karena mereka yakin, mereka mantap menginfakkan harta-harta mereka sebab mereka menginfakkannya di jalan Allah. Mereka menginfakkannya karena taat kepada Allah. Ini membuat mereka yakin, ini yang membuat mereka mantap. Maka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diiringi dengan infak di dalamnya harus menjadikan kita yakin bahwa infak yang kita berikan di jalan Allah ini tidak akan sia-sia dan tidak akan hilang begitu saja. Allah akan membalasnya. Wa anfusuhum muqinatun biwa'dillahi ala tathbitihim fi dzalik. Dan mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya dengan janji Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang berlipat-lipat sebab tathbitihim fi dzalik. Allah telah mantapkan hati mereka dalam hal berinfak. Mutathabbituna anna Allah sayajzihim ala dzalika awfaral jazaa. Mereka dengan mantap juga meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan ganjaran kepada mereka awfarul jaza, dengan sebaik-baiknya balasan. Ya, kalau orang-orang munafik berbeda. Mereka kalau menginfakkan, mengeluarkan harta, ada keuntungan dunia yang akan mereka perhitungkan, sesuatu kepentingan dunia yang akan mereka peroleh. Kalau sekiranya tidak demikian, mereka tak peduli dengan namanya pahala. Bodoh amat dengan namanya pahala, mau jumlahnya sekian-sekian, yang penting keuntungan dunia yang saya dapat apa. Terlebih lagi kaum muslimin yang Allah muliakan, ini sekarang tahun 2023, sebentar lagi 2024. Ada banyak kepentingan orang-orang yang mereka ingin mengambil simpati masyarakat. Kita tidak mengakukan suuzon kepada mereka, tapi kita mesti berhati-hati terhadap diri kita. Allah tampakkan kepada orang-orang yang berpunya, mereka berinfak, mereka mengeluarkan harta mereka, apakah murni karena Allah atau karena kepentingan. Dan ini adalah ujian bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Bi khilafil munafiqil ladzi la yahtasibus thawab. Beda dengan orang-orang munafik. Kalau orang beriman, patokan utamanya itu pahala. Sandaran mereka mau mengeluarkan uang itu adalah pahala. Besar kecilnya yang mereka keluarkan adalah ingin mendapatkan pahala. Orang munafik kan, mereka enggak peduli dengan pahala. Mau besar, mau sedikit, mau cepat, mau banyak, enggak peduli. Penting apa? Kepentingan dunia yang bisa mereka peroleh dari infak mereka. Jadi jangan sampai amalan besar yang kita seharusnya mendapatkan pahala yang besar, tapi justru kita mendapatkan dosa darinya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, maka ini yang diberitakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 265. Orang beriman itu punya karakteristik, punya kebiasaan, punya amalan infak. Jangan ada lewat hari-hari kita tanpa infak, walaupun hanya sekedar sekian rupiah. Jangan sampai ada lewat hari-hari kita infak, walaupun hanya memberikan sepotong roti. Berinfaklah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini karakteristik orang-orang beriman.
Berinfak itu tidak mesti nunggu kaya dahulu atau menunggu punya harta banyak dahulu baru berinfak. Tapi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebagaimana kita butuh akan harta untuk keberlanjutan hidup kita, maka kita bekerja, kita juga butuh akan mengeluarkan harta dengan infak tersebut demi keberlanjutan hidup jiwa kita. Allah Azza wa Jalla katakan berkenan dengan orang-orang munafik yang mereka tidak peduli dengan infak, yang mereka tidak peduli dengan pahala. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang teknik berinfaknya orang-orang beriman dan berinfaknya orang-orang munafik. Berkenan dengan infaknya orang-orang yang beriman, Allah katakan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khafun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengikutkan atau mengikuti dalam infak mereka tersebut manna wala adha, dua hal. Yang pertama man, yang kedua adha. Yang dengan itu mereka memperoleh balasan di sisi Tuhan mereka, tidaklah mereka itu mengalami rasa takut dan tidak juga mereka bersedih hati. Berinfak, yang diinfakkan itu harta. Amwal kaum muslimin yang Allah muliakan, harta banyak ragamnya. Apa yang kita miliki tidak semesti harus dengan yang namanya uang. Kita bekerja, bertani, kita menghasilkan sesuatu, padi umpamanya. Dengan padi itu kita bisa berinfak. Kita jual gorengan, kemudian dengan jual gorengan tersebut kita lebihkan 1, 2, niatkan infak, kita bisa berinfak dengannya. Maka apa yang kita miliki secara duniawi bisa kita berikan kepada orang itu, infak. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Fi sabilillah, para ulama menyebutkan bahawa yang dimaksud dengan infak itu mengeluarkan apa yang kita miliki, membelanjakan. Maka kalau ada infak fi sabilillah, maka maknanya ada infak fi ghairi sabilillah. Ada infak di jalan Allah, ada infak tidak di jalan Allah. Mana infak yang di jalan Allah? Infak yang mendatangkan ridha Allah. Hari ini saya bantu anak yatim, infak fi sabilillah. Hari ini saya bantu tetangga tersebut, infak fi sabilillah. Hari ini saya berikan makanan yang halal, yang baik kepada anak dan istri saya, infak fi sabilillah. Hari ini saya memberikan untuk diri saya makanan yang baik, infak fi sabilillah. Saya berikan untuk masjid, berikan untuk jalan dakwah, pendidikan, fi sabilillah. Dan setiap pos-pos yang kita berinfak di sana, kelak dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, berkenaan dengan ayat ini, Allah menspesifikasikan bahawa pembicaraan berkenaan dengan berinfak, memberikan kepada orang per orang. Infak ke masjid, infak ke lembaga, ini kan kelembagaan. Tapi ini infak kepada orang per orang. Bahwasannya orang yang berinfak fisabilillah di jalan Allah tersebut, dia hendak memperhatikan kondisi orang yang menerima. Jangan sampai harta yang diberikan tersebut justru menyakiti hati orang yang menerima. Disebabkan dua hal yang sering terjadi. Yang pertama adalah al-man, yang kedua adalah al-adha. Kita akan lihat. Kanu la yattabi'una ma anfaqu minal khairati was sadaqati mannan ala man a'tawhu. Mereka tidaklah mengikutkan infak mereka tersebut berupa kebaikan ataupun sedekah dengan istilah man, yaitu menyebut-nyebut kepada orang yang dia beri.
kamu dulu aja baru datang ke Batam nggak punya tempat, saya yang kasih kamu tempat. Disebutkan. Kalau nggak ada saya kamu nggak bisa begini. Disebut-sebutkan. Kemarin saya berikan kamu, sekarang kamu nggak begini. Man menyebut-nyebut kebaikan kepada orang yang diberikan. Ini disebut sebagai perusak amal sedekah. La yamunnuna bihi ala ahadin wa la yamunnuna bihi la biqaulin wa la bifi'lin. Mereka tidak menyebut-nyebutkan kebaikan infak mereka tersebut kepada siapapun. Ini kan mohon maaf yang masih terkadang menjadi virus di antara kita orang-orang Islam. Kalau udah berinfak itu mulutnya nggak bisa tenang kalau nggak menyebut kepada orang lain. Nggak bisa dia merasa damai kalau tidak diketahui oleh orang lain, walaupun perbuatannya, walaupun infaknya itu telah bertahun-tahun yang lalu. Dan ini merusak sekali al-man. Di mana kalimat man tersebut kaum muslimin yang Allah muliakan itu ditujukan kepada orang yang menerima ataupun kepada yang lain. Nanti kita akan lihat bahwasanya orang seperti ini itu disamakan dengan Allah dengan orang yang berbuat riya. Orang berbuat riya tersebut dia tidak peduli siapa yang memuji, penting dia ada motif riyanya. Maka kalimat al-man ini dia menyebut-nyebutnya kepada seseorang, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Ya, perkataan sudah sering kita temukan. Kalau bukan karena kami, nah ini kalimat-kalimat yang menjerumuskan. Walaupun terkadang pada saat-saat tertentu itu sangat dibutuhkan kalimat itu. Misalkan dalam hal perselisihan, dalam hal pembelaan hak atau menyadarkan seseorang. Biasanya terjadi dalam sebuah kelembagaan. Ya, kalau ini menyadarkan seseorang yang di dalam yang berbuat nakal, kemudian yang lain mengingatkan dan juga yang bersangkutan tak mau, maka diingatkan, ini kalau bukan karena kami kamu nggak akan di sini. Misalkan, ini ketegasan kebutuhan kepada penyebutan tersebut. Tetapi kalau kondisinya normal tidak dibutuhkan, maka tidak perlu. Karena itu akan merusak amal ibadahnya. Kenapa? Allah yang menyebutkan, bukan buatan manusia. Bukan hasil olah pikir manusia, tidak, tapi karena Allah yang menyebutkan, disebut al-man. Seandainya Allah enggak menyebutkan itu, enggak akan dosa. Tapi Allah menyebutkan itu sebagai sebuah dosa dan itu menghapus pahalanya. Maka kita menghindarkan diri dari hal yang demikian. Ada berupa perbuatan, ya, biqaulin wala bifi'lin, baik perkataan ataupun perbuatan, sikapnya. Maka ini tidak boleh dilakukan. La yaf'aluna ma man ahsanu ilaihim makruhan yuhituna bihi ma salafa minal ihsan. Yang mereka tidak boleh berbuat kepada orang yang dibaikinya tadi, ya diberikan infak, diberikan bantuan tadi, makruhan, ya sesuatu yang dia tidak sukai, ya sesuatu yang dia tidak sukai, ya merendahkan. Kalimat-kalimat yang dia ada, dia akan merendahkan dalam rangka untuk menguasai orang tersebut. Ya. Tujuan dari kata al-man ini kaum muslimin yang Allah melihat tidak lain dan tidak bukan adalah karena dia mengharapkan kebaikan, mengharapkan keuntungan, mengharapkan sesuatu dari berbuat amalnya tadi. Ya. Dia ingin mengharapkan sesuatu. Itu sebenarnya فَهَؤُلَاءِ ثَوَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ لَا عَلَى أَحَدٍ سِوَاهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَهُ مِنْ أَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka inilah orang-orang yang beriman bahwa mereka dalam berinfak betul-betul menjaga sikap. Mereka enggak nyebut-nyebut kebaikannya, kemudian mereka tidak menyakiti. Ya, kalimat menyakiti itu kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, dengan sikap. Misalkan ada orang dikasih uang, ya,
Mestinya kan bisa dikasih baik-baik ke tangannya, dikasihkan baik-baik dengan senyuman. Ini uangnya dilempar umpamanya. Ini uangnya, ya, ini sebenarnya tergantung adat suatu tempat. Ya, kalau dalam adat sebuah tempat melemparkan sesuatu yang diberikan itu menjadi aib, nah ini termasuk azab, menyakitkan. Ini nggak boleh. Ya, harus hati-hati kita. Kita ingin bantu, ada kerabat datang ke rumah, kemudian minta bantuan, kita membantu, tapi kita ngoceh dulu misalkan. Tapi kita, ya, sakiti hatinya dulu. Tapi kita ungkit-ungkit dia dulu. Kamu ini begini. Nah, ini namanya kita khawatir masuk ke dalam kategori orang yang al-man wal adha. Orang itu mendapatkan apa yang dia butuhkan, tapi tersakiti dulu hatinya karena perbuatan atau perkataan kita. Kaum muslimin yang Allah muliakan, jika dua hal ini dihindari oleh orang-orang berinfak dan dia adalah orang beriman, maka Allah akan jamin untuknya rasa aman, dan Allah akan jamin kepadanya adalah kebahagiaan. Akan dimudahkan urusan-urusannya pada hari kiamat, dan dia akan kata walahum yahzanuna ala ma khalafu minal aulad. Dia enggak akan khawatir terhadap anak-anak yang ditinggalkannya, terhadap harta dunia yang dia tinggalkan. Karena apa? Telah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat surah Al-Baqarah 262 ini, di mana Allah katakan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu identik kepada ihwal yaumul qiyamah, kondisi ketika mereka di hari kiamat. Enggak ada rasa khawatir, enggak ada rasa sedih. Gimana, Pak? Orang yang sudah berbuat baik, yang tiba di hari pembalasan, menuai hasilnya, menuai pahala balasan baik, ternyata hapus, dibuat nol. Ini kan sedih. Udahlah sedih, gelisah gitu. Karena dia membutuhkan pahala itu nanti di hari kiamat. Sekarang pahalanya nggak dapat. Pahalanya nggak dapat, malah diancam dengan dosa. Ini sedih banget orang itu. Dan dia akan sangat, ya, khawatir, sangat takut dengan kondisi seperti itu. Tapi tidak dengan orang-orang yang tadi berinfak, dia beriman, berinfak, dia jaga dirinya dari nyebut-nyebut kebaikannya, dan dia jaga dirinya dari menyakiti si penerima. Maka kata Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dijamin oleh Allah nanti pada hari kiamat mereka enggak akan takut dengan pahalanya yang hilang. Mereka tidak akan takut dengan dosa yang mengancam mereka. Kenapa? Mereka telah melakukan sesuai yang Allah inginkan di atas dunia ini dalam berinfak. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, li'annahum qad saru ila ma huwa khairul lahum min dzalik, sebab mereka telah melakukan sesuatu yang lebih baik itu semua, mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang pernah mereka kerjakan. Wa illa fa inna sadaqata tabtulu bima yattabi'uha minal manni wal adab. Sebaliknya, jika sedekah itu diikuti dengan menyebut-nyebut, kemudian diikuti dengan menyakiti, maka sedekah itu kadar pahalanya akan berkurang sekadar menyakitinya dan menyebut-nyebutkannya tadi. Fama baqiya thawabus sadaqati bi khati'atil manni wal adab, maka tidak tersisalah pahala sedekahnya tersebut karena kesalahannya berupa menyebut-nyebut kebaikan dan juga menyakiti tadi. Tabtulu hadis sadaqah kama tabtulu sadaqatu man ra'a bihan nas. Sedekah orang yang semacam ini itu akan batal, pahalanya enggak diterima, hilang jadi nol, sebagaimana sedekahnya orang yang motifnya adalah riya. Orang yang motifnya riya lalu dia bersedekah, maka fa azhara lahum annahu yuridu wajha Allah wa innama qasadahu madhan nasin lahu aw syuhratahu.
di mana dia secara lahir, secara fisik, kasat mata menampakkan kalau dia itu seolah-olah sedekahnya adalah karena Allah, tapi hatinya yang paling dalam itu hanya ingin pujian orang, hanya ingin nama baik, hanya ingin keterkenalan, hanya ingin kemasyhuran, hanya ingin dunia. Tapi kalau zahirnya azharahu lahum, menampakkan kepada orang-orang seolah-olah itu karena Allah, murni ikhlas, kemudian murni itu dilakukan adalah tulus karena ingin membantu, tapi hati yang paling kecilnya itu tidak, dan Allah tidak bisa didustai dengan perkara ini. Maka orang yang bersedekah tadi yang seperti itu motifnya adalah karena riya, pahalanya nggak dapat, ya, pahalanya mereka tidak dapat. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, atau mungkin tujuannya agar orang banyak berterima kasih kepadanya, atau dia disebut sebagai orang yang dermawan, orang yang mulia, ya, dan pokoknya segala macam maksud-maksud dunia. Orang yang semacam ini kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mereka tidak memperoleh apa-apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, perbuatan sama, harta yang dikeluarkan sama, tapi hasilnya berbeda. Orang yang beriman, harta yang dikeluarkan, infak yang sedekahkan menghasilkan pahala yang sangat banyak. Tapi yang satu lagi karena motifnya riya, atau karena teknis menyampaikan sedekahnya itu menyakiti orang yang menerima, atau dia sebut-sebut kebaikannya kepada orang tersebut, hilang pahala, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Allah memberikan juga perumpamaan dalam Al-Quran berkenaan dengan orang-orang ini. Kata Allah, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Perumpamaan orang yang demikian adalah seperti sebongkah batu licin. Bayang pak, batu besar licin yang di atasnya itu bertaburan pasir, bukan tanah liat, bukan semen, tapi pasir. Lalu diturunkanlah kepadanya hujan yang sangat lebat. Fatarakahu salda. Apa yang terjadi? Batu besar tadi licin selicin-licinnya, tak bersisa satu titik pun dari pasir tadi. Habis. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasab. Mereka tidak memperoleh apa-apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Infaknya yang sekian banyak, infaknya sekian bermanfaat, gak dapat apa-apa. La yaqdiruna 'ala syai'. Mereka gak dapatkan sesuatu sekecil apapun, gak dapat apa-apa, kata Allah. Syai'un itu nakira, ya, yang sekecil pun gak dapat dia. Mimma kasabu, padahal itu usaha. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang ingkar. Keingkaran kita kepada aturan Allah lah yang membuat hidayah itu enggak masuk ke dalam hati kita. Orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang menolak ajaran Allah itulah yang menjadikan hidayah itu enggak masuk ke dalam hatinya. Yang tidak bisa dia berlakukan kehidupan ini dalam amalan-amalan yang berada dalam hidayah, enggak bisa. Kenapa? Adanya penolakan, itu penyebabnya. Ya gitu. Sekarang manusia itu kan ketika disampaikan tentang ayat-ayat Allah, disampaikan perintah Allah kepadanya, gampang kok itu, gampang-gampang kan. Kalau itu suatu amal, ya nanti juga boleh lah, enggak sekarang, kan masih panjang waktunya. Kalau itu satu dosa, nanti juga taubat. Nah ini mengingkari, menolak apa yang Allah sampaikan. La yahdil, Allah katakan, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Orang-orang yang ingkar itu Allah tidak akan berikan hidayah. Ya sebenarnya kalau kita ambil literat bahasa,
Justru yang mendapatkan hidayah itu siapa? Kalau bahasanya ini orang kafir, orang di luar Islam, justru Allah memberikan hidayah kepada mereka supaya masuk Islam. Tapi kalau Allah menyebutkan kata al-kafir, orang-orang yang ingkar, bukan hanya sekedar orang-orang kafir. Karena secara realitanya banyak orang kafir masuk Islam. Maka wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan petunjuk hidayah untuk mau dan mampu menjalankannya kepada siapa? Al-qaumal kafirin, orang yang ingkar. Boleh jadi di dalamnya adalah orang Islam, status agamanya Islam, sholat 5 waktu jalan, sunnahnya dikerjain, dosa-dosanya sulit dia kerjakan, dia tinggalkan. Karena al-kafir kalau dari literat bahasa Pak, itu artinya as-satir, orang yang menutup. Saya melihat di balik kaca ini ada cahaya, ada orang yang bergerak di sana sini, tapi saya satir, saya tutup, sengaja saya tutup biar nggak kelihatan. Itu namanya kalau dari sisi bahasa kafir, dia menutup. Sekarang diperlihatkan kepada kita, ini loh jalannya yang baik, ini jalannya yang benar, sengaja kita tutup. Enggak lah, kita milih kepada yang ini namanya al-kufur. Makanya lawan kata dari syukur itu kufur. Syukur nikmat, kufur nikmat. Apakah kufur nikmat artinya itu orang kafir? Bukan muslim, enggak. Perbuatan orang yang bisa menerima nikmat lalu membalasi nikmat itu dalam ketaatan, itu namanya syukur. Adapun perbuatan orang yang mengingkari, enggak mengakui, apalagi membalasi dengan kebaikan, itu namanya orang kufur. Nah, berbahaya sekali ketika Allah kata wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah enggak memberikan hidayah kepada orang kafir. Kita khawatir. Memang secara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah syahadat kita ucapkan, tapi hati kita penuh perbuatan-perbuatan kufur yang menolak hidayah Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini perumpamaan orang yang tadi berinfak, membelanjakan hartanya tapi dalam rangka riya atau dalam rangka tekniknya, menyakiti yang menerima ataupun menyebut-nyebutnya, walaupun sudah berlalu sekian tahun Pak. Ya. Makanya ketika kita menemukan orang yang seperti ini berbicara bersama kita, ya ada perasaan satu, kita senang karena bapak ini atau orang ini atau ibu ini dalam kebaikan dulunya. Kan ada mungkin dia mendengarkan, saya dulu waktu ke kota sana, wah itu ada lembaga itu saya bangun. Di sana itu saya keluarin uang sekian. Di satu sisi mendengar, alhamdulillah bapak ini hidup dengan kebaikan yang banyak. Ya mudah kita sebagai orang yang mendengarkan, kita doakan kebaikan. Tidak kita awali dulu dengan landasan suuzon, ini bapak ini riya, enggak boleh. Bapak ini enggak boleh. Awali dia sedang tahaddus bin nikmah bahwa dulu dia pernah melakukan hal itu. Namun satu sisi yang lain kita harus ingatkan, ya selain kita pertama mengucapkan masya Allah bapak luar biasa, ya semoga amal bapak terjaga, ya semoga amal bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak, ini sebagai rangka nasihat menasihati dalam Islam, hati-hati kita jangan sampai ucapan ini merusak niat kita, sehingga amalan bapak yang besar ini malah tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ammal munfiquna amwalahum talaban limardatillahi ta'ala wal yardallahu anhum. Adapun orang yang berinfak atau membelanjakan hartanya karena mencari ridha Allah dan Allah pun ridha kepadanya, fa innallaha yurabbi shadaqatihim ka tarbiyatil fuluwi wal fasil. Allah akan mengembangbiakkan sedekah mereka. Ini luar biasa. Yang tadi berinfak karena riya, karena urusan dunia, karena kepentingan dunia, udah pahala enggak dapat, dosa dapat. Kalaupun dia mendapatkan apa yang dia maksud, itu pemberian Allah untuknya dunia itu saja, karena Allah itu Maha Adil. Jadi kalau kita lihat Pak, berkenan dengan uang
Itu kan Allah udah garis bawahi, tu'ti tu'ta, kau beri kau akan mendapat. Itu udah garis bawah. Secara keduniaan siapapun dia, kalau dia memberi dia akan diberi. Itu sunnatullahnya. Walaupun dia seorang pendosa, walaupun hatta dia seorang kafir sekalipun, kalau dia memberi Allah akan pasti berikan. Ya, kita nggak boleh meyakini yang memberikannya bukan Allah, nggak mungkin. Pasti memberikan juga Allah. Tapi itu hukum dunia. Tapi untuk hukum akhiratnya, yang mendapatkan pemberian yang berlipat-lipat itu hanya mereka yang mengikuti aturan Allah, beriman, berinfaknya ikhlas, berinfaknya itu tidak tidak adzan, tidak nyebut-nyebut seperti yang kita katakan tadi, dan tidak menyakiti. Nah, orang yang melaksanakan seperti ini, dia mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla, dan hartanya dikembangbiakkan di dunia, dan dia mendapatkan harta yang berlipat-lipat juga nanti di akhirat. Makanya kita tidak heran, Pak, kalau orang-orang non-muslim juga mereka meyakini dengan istilahnya harta sosial. Kalau saya pernah dengar harta pembuang sial katanya. Iya, dia akan sisihkan sejumlah uang dari usahanya itu harta pembuang sial. Itu diberikan ke orang lain. Karena mereka mendapatkan efek positifnya, karena mereka langsung mendapatkan ganjarannya. Ya, dengan menyangka atau meyakini bahwa itu karena Tuhan-Tuhan mereka yang memberikan, padahal tidak. Allah yang memberikannya. Lah, kok Allah ngasih dia, kan dia kafir. Karena sunnatullahnya demikian. Kau beri, kau akan dikasih. Kau beri, maka kau akan mendapatkan. Apalagi kalau yang melakukan itu seorang muslim. Mereka-nya saja bisa yakin demikian, Allah berikan. Kenapa kita sebagai muslim ragu? Seharusnya kita harus lebih yakin lagi. Tapi nanti itu sedekah, itu uang, kalau pemberiannya itu namanya sedekah di Islam, ya kalau bahasa lebih umum itulah ya uang sosial. Mau dia untuk pembangunan, mau dia untuk kasih orang yang kurang mampu, atau untuk bencana, yang jelas ada uang sosial. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu, Pak, jumlahnya sekian persen, tapi kalau diuangkan sampai M juga, sekian miliar. Ya. Dan mereka mendapatkan efeknya. Ya, perusahaannya jadi meningkat segala macam. Ya, karena hukum dunia memang seperti itu. Kita memberi, kita akan mendapatkan sesuai dengan maksud. Kalau dalam urusan dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, harta tadi, harta yang berkembang biak baik, kemudian di akhirat juga dapat, kita harus pakai aturan Islam. Kita yang menginfaknya adalah orang yang beriman, orang yang saleh, dalam menginfakkan ikhlas, ingin mendapatkan ridha, ingin mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah. Ini semua kategori ikhlas. Ya, selamatkan dari neraka Allah, disembuhkan dari penyakit. Ini kategori ikhlas, tidak keluar dari, melenceng daripada keikhlasan. Karena banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang demikian. Dan dasar kita adalah dalil. Kalau itu kita lakukan, Pak, harta kita terjaga di dunia, dikembangbiakkan Allah juga, sebagaimana yang tadi orang-orang kafir itu dikembangbiakkan oleh Allah. Tapi bedanya adalah ini dikembangbiakkannya dalam kebaikan. Kalau mereka dikembangbiakannya berputar porosnya dalam keburukan itu juga, dalam kekufuran, dalam kemaksiatan. Kalau kita dikembangbiakkan dalam kebaikan, ya semakin ringan hati kita untuk membantu, semakin damai, semakin ringan untuk beribadah. Dalam kebaikan harta itu, anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang soleh, keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, sehatnya kita jasmani dan rohani, mudah kita menghafal, memahami ilmu. Itu kenapa berkembang biaknya harta dari harta orang soleh tadi. Ya. Walaupun secara nominal ini berkembang biaknya jadi 1 juta, yang orang kafir juga jadi 1 juta, tapi beda rasa. Ya. Rendang sama-sama rendang, Pak, tapi kan rasanya beda. Ya. Ini rendang, tapi beda. Ini lebih nikmat, ini enggak nikmat. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, fa innallaha yurabbi shadaqatin katarbiyatil fulu, karena Allah akan mengembangbiakkan sedekah orang-orang tadi, orang beriman,
itu berkembang biak seperti tarbiyatil fulu, seperti orang yang mengembala ini Pak, kambing. Fulu itu kambing, binatang ternak. Satu binatang ternak jadi 2, nanti 2 jadi 4, 4 jadi 8, seterusnya. Ya, yang pernah kita dapati satu kisah, Nabi SAW menceritakan tentang ada orang yang dia itu bekerja sama tuannya. Kemudian setelah bekerja bersama tuannya ini kasih hadiah berupa seekor kambing kecil. Tapi yang punya, maksudnya si karyawannya tadi, budaknya tadi itu pergi. Dia tinggalkan, nggak diambil kambingnya tadi. Lalu oleh tuannya, karena tuan ini orang baik, tuannya ini amanah, dia pelihara itu kambing. Akhirnya berkembang sampai ya, satu tempat itu Pak, itu isinya kambing semua, banyak sekali. Begitu datang yang tadi budaknya datang atau pekerja datang kepada tuannya ingin ngambil kambingnya dulu, jatahnya, apa kata tuannya? Itu semua yang di balik bukit itu punya kamu, kata. Berkembang biak kambingnya. Maka Allah mengkabarkan seperti itu, ya, dia akan dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tarbiyatil fuluyul fasil wa tanmu nafaqatum kama yanmu nabatul jannati bi rabwah. Dalam bahasa Al-Qur'an itu dikembangbiakkan seperti berkembang biaknya tumbuh-tumbuhan dalam sebuah kebun. Udahlah kebun itu tanahnya tanah yang subur, tempatnya tempat yang tinggi, disirami air hujan yang lebat dan sering. Gimana gak subur itu tumbuhan tanamannya Pak? Diilustrasikan kepada kita divisualisasikan oleh Allah, seperti itulah sedekahnya orang-orang yang berinfak tadi. Yang ditanamnya satu butir, satu biji, tapi tumbuh berkembang biak sangat banyak dan sangat cepat. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, dalam ayat surah Al-Baqarah ini, fahum kal bustani bimakani murtafi min al-ardi wa tajri fihi al-anhar. Mereka itu diperumpamakan seperti sebuah kebun yang posisinya atau letaknya di tempat yang dataran tinggi, lalu di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Arti airnya Pak, airnya banyak sekali. Wa asaba hadzal jannah matarun syadidun fa'atat thamaratan dhi'fain. Lalu kebun itu ditimpakan padanya, dihujani dengan hujan yang sangat lebat, dan berbuahlah dia itu menjadi 2 kali lipat. Ya, kalau tadi satu kebun jadi 2 kebun, tadi 2 kebun jadi 4 kebun, berkembang biak. Fa in lam yusibha matarun syadid fazdada huwa layyin minal matar. Seandainya, dikata Allah, andai pun tidak hujan lebat yang turun kepada mereka, kepada kebun tadi, andaikan cuma hujan gerimis dikit-dikit aja, tetap itu kebun akan berkembang biak. Artinya gak akan pernah ada yang namanya 1.000 rupiah diinfakkan menjadi 0. Gak mungkin. Dalam sistem Islam gak seperti itu. 1.000 rupiah diinfakkan, kalau gak jadi 2.000 jadi 1.200, jadi 1.300, akan bertambah dari nilai 1.000-nya. Seandainya nggak diberikan 2 kali lipat, hujan yang lebat tadi fine jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, dia akan bertambah 1.000, 1.200, 200-nya itu keuntungan. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Wa kadzalika 'amalul mu'min la yaburu abadan bal yataqabbalahu Allah wa yuksiru wa yanmihi kulla 'amilin bihasbihi. Demikian juga amalan orang yang beriman itu tidak pernah sirna abadan selama-lamanya. Bahkan dia akan diterima oleh Allah dan akan diperbanyak oleh Allah, dikembangbiakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu bima ta'maluna basir la yakhfa 'alaihi min a'mali ibadihi syai'un. Allah itu sangat teliti sekali dengan amal perbuatan seorang hamba. Tidak ada satupun amal seorang hamba sekecil apapun yang luput dari pengetahuan Allah. Pasti akan dibalas oleh Allah. Allah katakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah akan menghancurkan riba dan Allah akan mengembangbiakkan sedekah-sedekah.
Allah tidak menyukai setiap pelaku pengingkaran orang kafir dan setiap orang yang berbuat dosa. Allah tidak suka. Riba dan sedekah digandeng oleh Allah dalam ayat yang sama, di mana yang riba ini dihancurkan, yang sedekah ini dikembangbiakkan. Kita sebagai orang yang berakal tentu akan memilih yang kedua, sedekah yang dikembangbiakkan. Secara kalau milih secara akal nih, kita akan bilang pasti saya mau dikembangbiakkan. Tapi kalau bicara secara iman, tapi riba ini menggoda gitu. Ya, riba ini menggoda sekali. Ya. Kalau kita yang membutuhkan selalu kita bertransaksi riba, saya keuntungannya apa? Punya sesuatu, punya banyak hal, walaupun saya nggak punya uang, bisa nyicil, walaupun dengan riba. Ini kan menggoda. Atau orang yang punya uang, orang yang punya saham, ya melihat keuntungan daripada uang nganggur, ya sudah dikembangbiakkan dengan cara ini, menggoda. Ya. Tapi orang-orang beriman tidak. Biarlah saya nggak punya apa-apa, saya belum memiliki apa-apa. Yang penting saya ingin mendapatkan perkembangbiakan dari Allah dengan cara sedekah. Maka dia utamakan sedekah. Kalau orang ini ngumpulin sesuatu supaya berkembang biak, kalau orang beriman enggak, memberikan sesuatu supaya berkembang biak. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini sebenarnya literasi ayat yang demikian itu banyak sekali, di mana Allah menggandengkan satu amalan dengan amal yang lain dalam kalimat atau ayat yang sama, supaya manusia itu bisa ya mengkiaskan, ya bisa menganalogikan, bisa membandingkan, ya, sebegitu dangkalkah akal kita sehingga yang membahayakan kita pegang, kita ambil, sementara yang satu lagi yang menyelamatkan kita tinggalkan. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan tentang ayat ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab zakatnya, bab sedekah dari amalan yang baik, bersedekah dari hasil kerja yang baik. Apa kata Rasulullah? Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyibin, siapa orang yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerja yang baik. Kasbin itu Pak, usaha. Usaha itu kan banyak ragamnya. Ya, usaha dengan nulis bisa, usaha dengan jualan itu usaha juga, usaha dengan bertani, usaha apapun pekerjaannya. Kasbin thayyibin, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik dia mendapatkan uang, lalu disedekahkan uang itu. Kata Rasulullah, siapa yang bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma dari hasil kerja yang baik, dan beliau menjaminkan wala yaqbalullahu illa thayyib, dan ini mengingatkan, dan pasti Allah tidak akan menerima kecuali pasti dari yang baik. Jadi digarisbawahi oleh Rasulullah, siapa yang bersedekah dari hasil yang baik, kemudian koma, kata Rasulullah, dan Allah ingat hanya akan menerima dari yang baik saja. Kata beliau, fa innallaha yataqabbaluha biyamini, Allah akan terima satu butir kurmanya tadi dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluh hatta takuna misdal jabal. Allah akan mengembangbiakkan harta yang berupa satu biji kurma tadi untuk pelakunya. Ini beliau mengumpamakan seperti salah seorang kalian akan mengembangbiakkan binatang ternaknya, bahkan saking banyak sampai menumpuk seperti gunung binatang ternaknya tersebut. Jadi kalau bahasa Al-Quran tadi mengumpamakan dengan sebidang kebun, kalau bahasa hadis Nabi mengumpamakan dengan seorang yang beternak dengan satu ekor kambing lalu dikembangbiakkan. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, maka tidaklah benar ya kalau ada orang yang hasil mencuri, hasil korupsi, hasil ngibul ya, hasil membohongi,
lalu biar hartanya suci, bersih, dia sedekah. Ya. Ya, ini enggak benar ini. Ya, bagaimana harta itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dari yang haram. Jadi cara membersihkan harta yang memang hasil dari hasil yang haram bagaimana? Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau di dalamnya kita mengetahui berapa hak kita, yang lainnya bukan hak kita, maka ambil yang hak kita saja, kemudian yang bukannya berikan dia untuk sosial. Ya, umpamanya untuk keperluan umum, bangunkan ya toilet, bangunkan jalan ya, untuk umum. Kalau sekarang ini ada istilahnya menerima dana riba, gitu ya Pak ya. Dana riba itu riba itu kan haram. Contohnya masalah riba nih. Kita tahu pokok kita di sini uang saya ada 100 juta ini. Selebihnya itu hasil riba. Ya udah ambil pokoknya 1 juta, yang selebihnya berikan untuk kepentingan umum. Itu cara taubatnya. Bukan sebaliknya. Ini 100 juta karena riba jadi 150 juta. Ya udah biar hartanya bersih, saya simpakkanlah 20 juta untuk masjid. Ya Allah. Gimana ceritanya akan jadi bersih? Ya. Ya, jadi keliru ya kalau misalkan ada yang berpahamakan seperti ini. Nah, ini terjadi banyak sekali di kalangan kaum muslimin, terutama mereka yang alhamdulillah diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih minim tentang ilmu agama. Yang menyangka bahwa itu akan menjadikan baik untuk dirinya, padahal tidak. Justru akan menjadi penghisap pemberat hisapnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka amalu ibni Adam nasiya ma sadaqah, fa innal abda idza tasaddaqa sadaqatan walau biqimati tamrah min kasbin thayyibin fa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi wa yurabbiha li sawabiha hatta tusbiha misal jabal. Ini harus kita garis bawahi Pak ya, bahwa harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, pastikan dari harta yang baik ya. Makanya kalau bersedekah itu yang baik-baik Pak, yang bagus Pak, bagus. Di dompet lihat uang 10.000, 5.000, 100.000. Kemudian seharusnya mana yang kasih Pak? Yang 100.000. Tapi kalau jumlah nominalnya sama-sama 5.000, cari yang paling usang ya, kasih orang lain. Enggak begitu Pak. Tapi ambil yang paling bagus menurut kita, berikan pada orang lain ya, walaupun nominalnya sama, biarlah sayang ini. Kadang-kadang ada gitu perasaan kita, ini udah krimu gitu ya, ini udah enggak berbentuk lagi angkanya, ini ada yang baru masih bagus. Nah yang krimu ini kasih ke orang yang bagus untuk kita ya, padahal berikanlah dari harta yang baik, sumber yang baik, dan cara yang terbaik kepada orang yang menerima infak tersebut. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya, maka terakhir menutupi pertemuan kita pada hari ini, kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ya, dimanapun kita berada atau dimanapun kita tinggal, maka milikilah sifat yang disebut dengan empati Pak. Bukannya simpati tapi empati, peka terhadap keadaan ya, apalagi berkaitan dengan persoalan dakwah, berkaitan dengan persoalan umat, persoalan ibadah. Maka sekiranya kalau kita mendapati adanya suatu masjidkah, suatu lembagakah, atau perorangankah yang memang kita mendapati wah ini kayaknya perlu bantuan ini, maka bantulah semampu daripada kita ya, karena sebenarnya ketika kita memberikan sesuatu, selain daripada nilainya berapa itu juga menentukan, yang terpenting adalah lebih dari itu motifnya apa, itu yang paling penting. Ya Allah, aku memberikannya ini untuk masjid, aku memberikannya itu lembaga, aku memberikan itu perorangan ini karena Engkau ya Allah ya. Karena di dalamnya ada jalan yang Kau bukakan untuk beramal, aku beramal dalamnya ya Allah.
walaupun cuma 10.000, 100.000, ya. Dimana dengan itu kita berharap Allah ridha dan Allah menerima. Kita nggak tahu amal sedekah mana yang akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada banyak peluang yang dibukakan kepada kita. Ambil setiap peluang tersebut, isi dengan amal ibadah, dalam ini harta kita. Ya, mudah-mudahan dengan demikian Allah Azza wa Jalla mengokohkan iman kita. Tidak selalu kita berharap dari harta itu saya selipat 100.000 nanti dijadikan 200.000. Enggak selalu berharap demikian. Saya diinfakkan 100.000, mudah-mudahan nanti kerjaan saya, jualan saya makin banyak. Enggak selalu kita harus mengharapkan demikian. Lillahi ta'ala akhlaskan, ya Allah, karena Engkau infakkan 100.000 ini, udah selesai, titik. Adapun apa itu urusan Allah. Allah yang akan mengotak-atiknya, Allah yang akan menjalankan kehidupan kita untuk berada harta yang kita harapkan. Tapi kalau kita udah hitung-hitungan dulu, Pak, biasanya Allah ini kan pencemburu. Allah itu kan disebutkan oleh Rasulullah SAW, itu Allah itu pencemburu, Pak. Dia nggak suka Allah itu kepada seorang hamba yang kalau beramal itu bukan karena Allah, atau seorang hamba yang dia melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah pencemburu. Ya. Dengan kecemburuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah akan tahan rahmatnya. Allah akan tahan rahmatnya, bahkan Allah akan berikan kepadanya percikan-percikan hukuman karena kecemburuannya. Misalkan dalam infak tadi, kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan saya infak ini sih, jualan saya laris ya. Ternyata gara-gara itu kita nggak laris, Pak. Nanti ujung-ujungnya apa? Kita kesal sama Allah. Saya udah infak tadi kok nggak laris ya Allah, gitu kan? Nah, padahal Allah cemburu tadi. Makanya Allah tahan rahmatnya karena hamba ini tidak melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa si fulan itu bisa walaupun dia ingin dapat untung tapi itu laris jualannya nggak seperti saya? Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah pemahaman kita terhadap agama, Allah semakin cemburu dengan kita, Pak. Ya. Ini mohon maaf, kalau suami istri, ya, suami istri kalau sudah kan, itu kan pencemburunya kuat. Ya, ini kalau sama-sama cinta ya, Pak ya. Tapi kalau nggak cinta ya bodoh amat. Ya. Tapi kalau seorang suami istri yang betul-betul cinta, apalagi dia dengan ikatan Islam yang baik, dia akan cemburu dengan pasangannya. Kenapa dia cemburu dengan pasangannya? Karena mencintai pasangannya. Ya, karena mencintai pasangannya. Nah, kecintaannya itulah yang mencegah dirinya untuk kadang, misalkan istri, karena cemburu sama suami, bang, dari mana bang? Ya, makanannya jadi pahit misalkan, atau jadi gosong misalkan. Kenapa? Karena abang tadi begini-begini. Kan cemburu dia, Pak. Yang tadi seharusnya makanan itu enak, normal seperti biasa, lezat, tapi karena jiwanya penuh kecemburuan, masakannya jadi berubah. Bapak dan Ibu yang Allah dimuliakan, yang Allah muliakan, ya, walillahil masalul a'la, dan Allah nggak bisa diperumpamakan dengan yang lain-lainnya. Tapi dalam hal ini yang jelas kita ketahui bahwasanya tidak ada suatu amal yang mestinya dilakukan ikhlas karena Allah, akan tetapi seorang hamba itu tidak ikhlas karena Allah, melainkan ada efek negatifnya, Pak, dunia dan akhiratnya. Ya, dalam persoalan ini kita contohkan tentang masalah sedekah. Kalau dia niatkannya itu adalah untuk selain Allah, Allah akan uji di sana. Ya, Allah akan uji hamba tersebut. Baik, demikian Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Kita simpulkan bahwa yardallahu 'anil munfiqina amwalahum talaban liridhah. Allah memberikan ridhonya kepada orang yang membelanjakan harta di jalannya karena mendapatkan atau ingin mendapatkan ridho Allah semata. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang kaya harta, kaya hati, kaya jiwa, yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kita selalu untuk bisa berada di jalan orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Mohon
maaf. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.